Shalom, selamat pagi semua anak-anak ibu di kelas 6. Senang bertemu kamu pada pagi hari ini, di hari yang baru dengan penuh sukacita. Saya yakin kamu di rumah tetap semangat mengikuti pelajaran dengan penuh antusias. Anak-anak ibu, minggu lalu kita sudah masuk pelajaran ibadah Kristen, pelajaran yang pertama. Pagi ini ibu ingin mereview kembali untuk menyegarkan ingatan kamu tentang ibadah Kristen. Namun mengawalinya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Dalam penuh sukacita kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami akan memulai pelajaran agama, kiranya Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ibu, mari silakan buka buku cetak agama kamu. Ya, lihat di halaman yang pertama, ibadah Kristen. Anak-anak ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah sebenarnya pengertian ibadah? Kamu setiap minggu mungkin pergi beribadah ke gereja, tapi mengerti enggak? Maksudnya apa? Untuk apa beribadah? Dan apa sih asal usulnya ibadah itu? Mengapa ada ibadah itu? Nah, kalau kita mau sedikit kilas balik ke belakang, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, memberkati mereka, menjadikan satu keluarga, kemudian ada dua orang anak Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga mereka, yaitu Kain dan Habel. Mereka memberikan persembahan, ungkapan syukur mereka kepada Allah. Allah menerima persembahan Habel, tetapi persembahan Kain tidak. Sehingga Kain marah dan dia membunuh adiknya. Tahukah kamu mengapa Allah menerima persembahan Habel? Karena Habel memberikan persembahan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan, hati yang benar-benar dengan ungkapan syukur. Oleh karena Tuhan menyertai dan memberkati dia. Nah, anak-anak ibu sekalian, setiap hari Minggu kamu pergi beribadah, itu juga adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat pengertian dari ibadah yang sesungguhnya. Anak-anak ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kamus bahasa Indonesia, ya kamus besar maksud ibu, bahwa ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu menurut kamus bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengenal ada dua jenis ibadah. Satu adalah ibadah umum dan yang kedua adalah ibadah pribadi. Apa itu ibadah umum? Ibadah umum adalah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, dengan orang banyak di gereja. Sedangkan ibadah pribadi adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi khusus. Kita bertemu dengan Allah. Bahwa ibadah tidak bisa kita delegasikan kepada orang lain. Tetapi ibadah harus kita lakukan sendiri. Karena itu adalah pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan yang menciptakan kita. Nah, anak-anak ibu sekalian, tadi saya katakan bahwa 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menguduskan hari Sabat pada hari yang ke-7. Dan Allah menamainya hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah hari perhentian. Hari yang ditentukan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel, mereka beribadah pada hari Sabat sampai pada hari ini. Tetapi kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang mengimani Yesus, orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Kapan itu dimulai? Ketika jemaat jemaat perdana terbentuk pada zaman perjanjian baru. Mereka beribadah pada hari Minggu. Karena Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Dia mengalahkan maut. Dia menang mengalahkan kematian pada hari Minggu. Hari Minggu artinya adalah hari Tuhan. Berasal dari kata Domingos, hari Tuhan.
Hari yang telah ditentukan untuk kita beribadah menyembah Tuhan. Nah, anak-anak ibu sekalian, mengapa kita tidak beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu? Karena kita adalah orang yang telah beriman kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus semua tuntutan hukum Taurat sudah digenapi. Itulah sebabnya orang Kristen tidak mengikuti ritual peribadatan di hari Sabat. Kita beribadah pada hari Minggu. Jadi kalau begitu, pertanyaan tadi sudah bisa kita jawab. Mengapa kita harus beribadah? Mazmur 90 dan Mazmur 100 memberikan penjelasan atau alasan. Pertama adalah kita harus beribadah karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha mulia. Kuasanya tidak terbatas. Dia ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena kedahsyatannya maka Allah layak dipuji dan disembah. Melalui apa? Melalui ibadah kita. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Kita harus beribadah adalah karena Allah yang menciptakan kita seturut gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Yang mengampuni dosa-dosa kita, yang menebus kita dari lubang kubur, yang menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya mendapatkan keselamatan daripada Yesus Kristus. Dan Ia memberkati hidup kita sampai saat ini. Dan sampai kepada kekekalan. Itulah dua alasan mengapa kita harus beribadah. Anak-anak ibu kekasih, apa yang kita lakukan di dalam ibadah? Yang kita lakukan di dalam ibadah kita, baik itu di dalam ibadah secara umum maupun secara pribadi adalah yang pertama, kita bernyanyi memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita berdoa, berbicara kepada Allah. Mengungkapkan semua isi hati kita kepada Allah. Membaca firman Tuhan. Dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai kredo atas Allah Tritunggal. Dan kita juga mendengarkan firman Tuhan yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta. Dan kita memberikan ungkapan rasa syukur kita berupa materi, yaitu uang. Untuk apa itu uang? Apakah Tuhan tidak punya uang? Oh, Dia punya segala-galanya. Tetapi kita memberikan ungkapan rasa syukur kita. Itu adalah untuk membangkitkan atau untuk mencukupi segala kebutuhan pelayanan di gereja kita. Nah, anak-anak ibu, itulah tentang arti ibadah. Bahwa ibadah itu adalah hidup kita, hati kita yang kita berikan kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kesimpulannya anak-anak ibu sekalian, ada dua. Yang pertama adalah ibadah merupakan pertemuan kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Yang kedua, ibadah adalah ungkapan syukur, pujian, hormat, pengagungan, kekaguman yang kita berikan kepada Allah atas kasih dan pengampunan, berkat-berkatnya dan keselamatan yang Ia berikan. Dan yang kita wujudkan dengan menaati perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dalam kehidupan kita. Sungguh indah sekali beribadah itu. Mari kita taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ibu. Penjelasan tentang tugas dan apa yang kamu lakukan, kamu boleh lihat di Google Classroom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.